Oke teman-teman, Liga 3 Jateng akhirnya sekarang berada di partai puncak, yaitu partai final ya, antara Persib Pekalongan yang akan menjamu Persibangga Purbalingga. Ya, mungkin teman-teman dari fans sepak bola Jateng ini sudah nggak asing ataupun nggak heran kalau Persib Pekalongan bakalan sampai final ya. Tapi yang lebih mengejutkan justru Purbalingga ya teman-teman. Walaupun memang semua tim itu memiliki chance ataupun peluang, tapi kalau dilihat Persibangga Purbalingga ini memiliki fighting spirit yang sangat tinggi ya. Ya, walaupun kemarin sempat ada insiden waktu melawan Persiku ya, itu tidak bisa dibenarkan, namun itu menandakan bahwa para pemain Persibangga ini memiliki rasa cinta ya terhadap timnya gitu, sehingga mereka ingin untuk memenangi dalam setiap laga gitu. Kalau kita lihat dari track record dari kedua tim ya, Persib Pekalongan ini jauh lebih unggul ya daripada Persibangga Purbalingga. Terhitung dalam kompetisi kali ini Persibangga ini kalah sebanyak 4 kali kalau nggak salah. Sementara Persib Pekalongan hanya kalah sekali melawan Persiku Kudus ya. Persibangga pernah kalah melawan PSIW juga ya teman-teman. Dan itu menariknya, Persibangga melawan Persiku kan menang. Sementara Persib Pekalongan melawan Persiku Kudus juga pernah kalah gitu kan. Jadinya ya ini Persibangga juga punya chance lah untuk juara. Tapi memang ya kalau dilihat dari materi pemain, persiapan dan lain-lain, ya Persib Pekalongan itu jauh lebih unggul. Ya enggak? Kalau kita lihat kemarin di partai semifinal ya, kita bahas partai semifinal dulu. Partai semifinal itu Persibangga itu kan kalah di Kudus dengan skor 3-2. Kemudian di Stadion Guntur Persibangga menang melawan Persiku Kudus dengan skor 2-1 dan itu agregatnya menjadi 4-4 sehingga dilanjutkan dengan adu penalti yang akhirnya dimenangkan oleh Persibangga dengan skor 5-4 gitu. Tapi sebenarnya kalau kata saya itu nggak dilanjutkan ke adu penalti juga, Persibangga udah menang kan, karena Persibangga unggul agregat gol di kandang lawan gitu saya pikir. Tapi mungkin regulasi dari PSSI ini beda ya teman-teman, PSSI Jateng ini gitu. Dan kalau kita lihat Pekalongan ini sangat superior, dia menang kalau nggak salah 4-1 ya agregatnya melawan PSDB Demak. Dan ingat ya, PSDB Demak ini bukan tim yang sembarangan kalau bisa dibilang. PSDB Demak di tahun kemarin juga dia lolos sampai ke semifinal ya teman-teman. Dan sekarang PSDB Demak sampai ke semifinal juga. Dan itu menandakan bahwa PSDB Demak ini konsisten ya. Dan di laga final kali ini kemarin kan tahun kemarin PSIK Klaten. Nah kali ini Persibangga menggantikan PSIK Klaten untuk bertemu dengan Persib Pekalongan. Nah memang Persib Pekalongan kali ini dia walaupun kalah dia sudah memastikan tiket untuk putaran nasional. Tapi kata saya ya, Persib Pekalongan nggak bakalan untuk mau kalah dari Purbalingga saya pikir. Ya, kalau saya pikir nanti pertandingan antara Persib Pekalongan melawan Persibangga ini akan berjalan ya cukup seru lah. Ya, Persib Pekalongan akan mengandalkan taktik seperti biasanya, strategi seperti biasanya, bermain dengan pelan dan passing-passing progresif untuk ke arah pertahanan lawan. Kemudian Persibangga akan mengandalkan fighting spiritnya gitu. Dan cukup untuk Persibangga bertahan kalau saya pikir dan ambil penalti lagi kalau bisa, kalau mau menang sih. Tapi syukur bisa menang juga sih Purbalingga. Tapi menurut teman-teman siapakah yang akan menang ya di laga kali ini? Kalau saya pikir Persib Pekalongan mau menang nih. Bukannya saya nggak netral. Saya netral tapi saya juga objektif ya teman-teman. Kalau lihat dari permainan ke permainan, saya nonton juga kemarin waktu Persib Pekalongan melawan PPSM waktu di Stadion Musuh Broto. Nah itu memang permainan dari Persib Pekalongan ini cukup apa ya, cukup keren lah, santai, tenang gitu kan, nggak seperti kelasnya bukan di Liga 3. Kalau kata saya Pekalongan ini mungkin layak lah nanti di Liga 2 juga Pekalongan untuk main gitu. Dan catatan yang cukup menarik yang cukup menarik yaitu yang kemarin waktu pers itu dikatakan oleh pelatih dari Persib Pekalongan ya,
dari pelatih Bagatot ya. Dia ini salah satu pelatih yang cukup senior juga ya. Dan dia di daerah Banyumas Raya ini dia cukup dikenal ya. Karena dia sudah malang melintang ya melatih tim-tim di daerah situ ya, seperti ada Persibas, ada PSS Cilacap, kemudian melatih Persibangga itu sendiri. Bahkan pelatih Bagatot ini pernah membawa Persibangga untuk jadi juara di divisi 2 kalau nggak salah ya teman-teman. Jadi dia akan nostalgia, dia akan melawan tim yang pernah dilatih ya. Ini cukup menarik ya. Dan ingat, Persib Pekalongan kemarin juara ya, juara, dan tahun ini saya kira Bagatot ini dia akan lebih waspada juga terhadap pemain dari Persib Bangga. Kan dia udah bilang juga kemarin waktu pers ya, walaupun Persib Pekalongan memang lagi atau perform ya, dia bilang dia tetap nggak mau meremehkan tim lawan ya. Dia katakan kepada pemain harus tetap waspada kepada semua pemain dari Persib Bangga ya. Anggaplah mereka itu, semua pemain itu berbahaya gitu. Jadi sangat bagus sih buat Persib Pekalongan karena nggak meremehkan lawan. Dan memang sih di tahun kali ini walaupun Persib Pekalongan sampai ke final itu, tapi nggak se-superior di tahun kemarin kalau saya bilang secara kemenangan gitu kan. Secara perjalanan itu lebih lika-liku di tahun kali ini kalau saya bilang daripada di tahun kemarin ya. Dan buat Persibangga ya, nah buat Persibangga ini saya kira ya catatan menarik, bukan soal kalah menang hari ini. Kalau buat Persibangga untuk mencapai di titik final kali ini, kalian udah hebat sih buat Persibangga Purbalingga ya. Nah, mungkin publik sepak bola Jateng juga jarang mendengar ya kabar dari tim dari Persibangga ini ya. Namun di edisi kali ini para pemain mampu ya untuk mendedikasikan dirinya kepada satu lambang Persibangga ini untuk lolos sampai ke final. Itu suatu prestasi di tahun ini dan ini akan menjadi sejarah ya. Apalagi nanti kalau bisa mengalahkan Pekalongan. Nah, ini akan viral ini pasti Persibangga gitu. Jadi buat teman-teman supporter dari Persibangga ataupun Persibangga fans ya, saya kira kalian patut untuk apresiasi pemain dari Persibangga ya. Walaupun low profil ya di tahun kali ini, tapi mampu sampai ke partai puncak. Itu satu kebanggaan buat masyarakat Purbalingga gitu. Dan slot ke putaran nasional kan pasti udah dipegang juga kan, dan itu lebih penting dari pertandingan final kali ini. Ini hanya tentang jati diri lah ya mungkin ya, tapi kan lawannya Persib Pekalongan dan ya teman-teman udah tahu sendiri ya Persib Pekalongan seperti apa. Yang penting nanti di Stadion Jatidiri itu teman-teman tertib dan jaga persaudaraan ya, baik dari Pekalongan ataupun dari Purbalingga. Kemarin kan teman-teman dari supporter juga udah ada pertemuan tuh ya. Jangan sampai perjanjian perdamaian untuk menjaga Stadion Jatidiri itu ternodai ya dengan ulah-ulah oknum gitu. Jangan sampai ya. Jadi itu yang penting ya. Buat tim Jateng lebih kuat itu persaudaraan ya. Nanti urusan menang kalah itu belakangan ya teman-teman. Yang penting kali ini Purbalingga kan udah lolos ya sampai final dan putaran nasional. Nah, untuk persiapan ke depan ya itu yang harus diperhatikan karena lawan-lawan akan menjadi semakin berat. Begitupun buat Persib Pekalongan gitu. Jadi selamat buat kedua tim yang lolos sampai ke final kali ini dan kasih permainan yang terbaik karena nanti pasti di Stadion Jatidiri ini akan banyak supporter dari Pekalongan ataupun Purbalingga. Ini menarik juga karena dua supporter boleh ya hadir di Stadion Jatidiri ya. Dan itu ini kan udah dikasih kepercayaan sama pengelola Stadion Jatidiri ataupun kepolisian setempat. Jadi
Jangan sampai kepercayaan ini dinodai oleh beberapa oknum. Itu aja sih gitu. Jadi semangat untuk kedua tim nanti untuk kasih permainan terbaik buat masing-masing tim. Oke? Sampai jumpa di video selanjutnya.